Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan apa kabar di hari Jumat ini? Semoga tetap pada semangat. Dan seperti biasa segmen Ami mengulas buku. Dan sekarang kita di minggu kedua di bulan Januari tahun 2022. Saya akan mengulas buku yang sebenarnya sudah lama ingin saya baca, tapi akhirnya bisa pinjem dari seorang kawan. Judulnya The Danish Way of Parenting. Teman-teman pasti udah mungkin sebagian udah pernah dengar ya, buku tentang gaya pengasuhan ala orang Denmark. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dan senang sekali hari ini saya akan mengulas buku berjudul The Danish Way of Parenting. Buku ini seperti judulnya merupakan rahasia orang Denmark membesarkan anak. Di sini tertulis, dan teman-teman mungkin tahu ya, Denmark adalah negara kecil di Eropa dan sejak tahun 1973 terpilih sebagai negara dengan orang-orang yang paling bahagia di dunia oleh Organization for Cooperation and Development. Nah, rahasia dibalik kesuksesan lebih dari 40 tahun yang tentunya secara konsisten dong terpilih sebagai orang-orang yang bahagia di dunia, tentu banyak yang ingin tahu seperti apa. Nah, setelah melakukan riset bertahun-tahun, akhirnya penulis menemukan rahasia di balik kesuksesan yang konsisten tersebut, yaitu gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan yang kemudian melahirkan anak-anak yang tangguh, bahagia, dan stabil emosinya, kemudian tumbuh menjadi orang dewasa dan mengulang kembali pola pengasuhan yang telah dilakukan oleh orang tua mereka, hingga melahirkan generasi-generasi yang juga tumbuh bahagia dan stabil emosinya juga. Dan ini menjadi warisan yang pada akhirnya bisa dilihat indeks kebahagiaan tersebut secara konsisten lebih dari 40 tahun terus diraih oleh orang-orang Denmark. Di bab ini dibahas banyak bagian oleh kedua penulis, yaitu Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, yang menggunakan akronim yang mudah diingat, yaitu PARENT. Metode PARENT ini telah dicoba oleh orang tua Denmark kepada anak-anaknya. P yang pertama itu play, A authenticity, kemudian R reframing, lalu E empathy, and then N no ultimatum, dan T merupakan awalan kata dari togetherness, atau di sini saya nggak tahu cara bacanya, togetherness and hygge ya, togetherness kebersamaan dan kenyamanan. Nah, poin-poin dari huruf-huruf tersebut kemudian dijabarkan sebagai gambaran atau contoh-contoh yang sangat deskriptif bagaimana misalnya orang tua bermain dengan anaknya, manfaat dari bermain itu sendiri, lalu menjadi orang tua yang otentik, bagaimana bersikap otentik kepada anak. No ultimatum, misalnya tidak memberikan ultimatum kepada anak, tapi pola-pola bahasa seperti apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Denmark tersebut kepada anak-anaknya. Lalu togetherness tentang pentingnya quality time tentunya yang disiapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya demi perkembangan emosi anak-anak tersebut. Lain juga yang ingin saya garis bawahi bahwa di masing-masing gambaran tadi yang bermain, empati, tidak ada ultimatum, kebersamaan, lalu kemudian autentik, dijelaskan juga tips-tips seperti ini dan dibuat dalam kolom khusus. Jadi masing-masing bagian itu ada kolom khususnya. Misalnya tip untuk empati, poin pertamanya adalah memahami gaya empatik Anda sendiri. Lalu yang kedua, memahami orang lain. Hingga kemudian yang ketujuh, carilah empati dari orang lain. Nah, tips-tips dari masing-masing bagian ini tentunya diharapkan membantu orang tua juga dalam pola pengasuhan dan juga pola mengenali pola alami yang sebenarnya sudah tertanam di diri. Buku yang memiliki ketebalan 179 halaman ini sudah dicetak sejak tahun 2018 dan di 2021 ini adalah cetakan ke-11 yang
saya pegang dan tentunya telah diterjemahkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan di sini tentunya kedua penulis mengarahkan orang tua untuk tetap terus mengenali pembawaan alam yang ada dalam diri kita. Setelah itu kita bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mengubah misalnya hal-hal yang kurang baik dan memaksimalkan hal yang baik. Lalu kemudian seperti saya bahasakan di awal, diberikanlah pola parent tadi sebagai wadah atau sarana dalam pola pengasuhan. Mungkin sebagian besar setelah membaca ini seperti saya mengetahui atau pernah mendengar atau bahkan sudah mempraktekkan. Tapi banyak juga hal-hal yang baru ala orang Denmark yang bisa kita pelajari di sini dan kita terapkan untuk memaksimalkan peran-peran peradaban kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik dan juga ayah di luar sana. Tetap semangat membersamai anak-anak kita dan rajin-rajin membaca juga tentang buku parenting untuk memaksimalkan peran-peran kita tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Ami mengulas buku selanjutnya.